Saya ulang, hanya kalau pintu pertama sudah tertutup, baru pintu kedua terbuka. Selama pintu pertama terbuka, pintu kedua akan tetap tertutup. Begitu juga, hanya kalau kita sudah menutup pintu terhadap masa lalu, baru pintu kedua masa depan yang Allah sediakan akan terbuka. Persoalannya saudara-saudari, kita senang dengan pintu pertama dan kita biarkan pintu pertama tetap terbuka sehingga kita separuh ke depan, separuh ke belakang, dan akibatnya pintu yang kedua, pintu masa depan, janji Allah tidak terbuka bagi kita. Dua tahun kita telah lewati, kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita kembali berhimpun seperti hari ini. Semua itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. 2 tahun telah kita lewati dengan banyak perubahan. Perubahan dalam cara orang bergaul misalnya berbeda. Kalau dahulu ketemu satu dengan yang lain, hai bro, dan kasih salam. Sekarang orang cenderung menghindar untuk memberi salam. Bukan karena tidak mau akrab, tetapi kebiasaan jadi berbeda. Sehingga bukan memberi salam tetapi adu jotos begini. Atau cara pikir orang juga berubah. Kalau dahulu mendengar teman batuk, kita pikir oh kasihan dia, carikan minum gitu kan. Sekarang kalau saudara dengar sebelah saudara, apa yang saudara pikir? Aduh ini dia, aduh virus. Kita akan mencoba menjauh dari yang bersangkutan. Banyak hal yang berubah di dalam 2 tahun ini. Cara orang berbelanja juga berubah. Cara orang berbisnis berubah. Cara orang rapat juga berubah. Kalau dahulu rapat dengan pertemuan, sekarang pada umumnya dengan Zoom. Tapi akibatnya saudara, rapat jadi terus-menerus datang. Karena kalau pakai Zoom kan jadi murah kan. Praktis, jadi orang undang rapat terus-menerus. Hari bisa 3-4 kali rapat lewat Zoom, itu yang saya alami. Tetapi yang paling nyata dalam perubahan yang kita rasakan adalah adanya orang-orang, kenalan, teman, bahkan mungkin keluarga kita yang sebelum pandemi ada bersama dengan kita. Dan sekarang di dalam masa pandemi mereka tidak lagi bersama dengan kita. Orang-orang yang dekat dengan saudara, yang kepergiannya tentu merasa kehilangan dalam diri kita. Kenangan akan yang bersangkutan ada kalanya membuat kita merasa sedih. Tetapi kita perlu memahami bahwa hidup kita tidak lagi berakhir sampai pada hari ini. Ada masih masa depan yang di depan kita. Hidup ini tidak selesai pada hari ini. Masih ada hari esok di depan kita. Apapun yang saya katakan malam hari ini, kalau saudara lupa, jangan lupakan yang satu ini. Yaitu bahwa hidup kita belum berakhir sampai hari ini. Masih ada masa depan di depan kita. Suka tidak suka masih ada hari esok yang menanti di depan kita. Itu kenyataan yang tak dapat kita pungkiri. Dan karena itu saya mengajak kita dalam pertemuan perdana VMM tahun 2022 dan pertemuan secara onsite perdana selama 2 tahun terakhir ini. Untuk belajar bagaimana kita dapat terus bergerak ke depan. Terus bergerak maju, moving forward
Karena masa depan masih ada bagi setiap kita. Hidup kita belum selesai hari ini. Masih ada hari esok. Yang suka tidak suka harus kita lewati. Dan saya berharap seperti semua kita tentu menginginkan kita melewati hari esok bukan dalam kesia-siaan. Tapi dapat melewatinya dengan kehidupan yang penuh dengan arti. Sebagaimana harusnya kita hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini bukan sekadar numpang lewat. Kita ada di dunia bukan sekadar untuk memenuhi dunia ini. Kita ada di dunia tentu ada maksud Tuhan di baliknya. Karena Tuhan tidak pernah iseng. Tuhan tidak pernah iseng. Dengan menghadirkan diri kita di dunia, Tuhan pasti punya maksud. Dan mari kita penuhi maksud Tuhan untuk hidup kita, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Dan di sini pentingnya untuk moving forward, bergerak maju terus seperti yang Tuhan maksudkan bagi hidup kita. Dan untuk itu saya mengajak kita melihat apa yang dituliskan dalam Yosua pasal pertama. Ayat 1 dan 2. Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Ditulis demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Saya ulang. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, maksudnya bangsa Israel, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, maksudnya yaitu negeri Kanaan. Saudara-saudara, kepada Yosua, Tuhan berfirman, Yosua, Musa telah mati. Musa hambaku yang kupakai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang memimpin umatku keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun selama 40 tahun, melewati masa-masa yang tidak mudah dan berhasil membawa umatku ini sampai di pinggir Kanaan, telah mati. Tetapi hidupmu belum berakhir walaupun Musa telah mati. Hidupmu bukan berarti selesai karena Musa telah mati. Seberangi sungai Yordan. Moving forward. Bergerak maju. Dari situ kita belajar. Orang yang dapat terus bergerak maju adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, tetapi tidak mau hidup di masa lalu. Kita harus belajar dari masa lalu. Tetapi jangan hidup di masa lalu. Saya mau ulang. Kita harus belajar dari masa lalu yang kita lewati. Tetapi apa? Jangan hidup di situ. Entah masa lalu itu masa lalu yang gemilang ataupun masa lalu yang pahit. Kalau kita membiarkan hidup kita terkubur dalam masa lalu, maka masa lalu itu akan menjadi racun yang akan menghancurkan hidup kita. Selama masa pandemi ini, entah apa yang terjadi, di gedung gereja kita ini secara berkala dikunjungi oleh kucing kecil-kecil, mengungsi mereka. Entah gimana itu, mungkin
Dari mulut ke mulut mereka cerita mungkin. Kalau mau mengungsi, mengungsilah ke gereja. Jadi datang satu, masuk pos satpam, tidur. Saya lihat begitu kasihan, pelihara. Nanti sudah rada gede, tolong pindahin ke Lembang. Karena nggak mungkin pintar sini juga pindah ke Lembang. Datang lagi 2 ekor, pelihara lagi ke dokter ini segala macam sudah mulai gede. Pindahkan ke Lembang, datang lagi terus saja. Sebelumnya saya tidak pernah pelihara seperti itu atau minta dipelihara, tetapi dari situ saya belajar. Ternyata kalau kucing itu dikasih makan, makanan yang basah maksud saya, makanan khusus untuk kucing, dan makan tidak selesai, kita biarkan, setengah jam, 1 jam, 2 jam lagi dia balik, dia makan, kemungkinan besar dia sakit. Bahkan ada yang mati juga, dari situ saya pengalaman. Habis tidak habis sempat buang. So kalau itu basi, penuh bakteri, dia mati. Hal yang basi, penuh bakteri, membuat kita mati. Begitu juga masa lalu kita. Kalau kita biarkan terus, dia akan penuh dengan bakteri. Dan kalau itu mengisi pikiran hati kita, akan membuat masa depan kita mati. Saya mau beritahu saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Adakah di antara saudara yang tidak punya masa lalu? Semua kita punya masa lalu. Entah itu masa lalu yang indah, entah masa lalu yang pahit. Entah masa lalu yang gemilang, entah masa lalu yang memalukan. Jangan biarkan masa lalu itu membelenggu hidup kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus dalam anugerahnya menghapuskan masa lampau. Saya mau ulang, kita bersyukur Tuhan Yesus dalam anugerahnya menghapuskan masa lampau. Sehingga dengan demikian kita dapat menatap hari esok dan terus bergerak maju. Jangan biarkan masa lalu membelenggu hidup kita. Sering saya cerita, di mobil kita ada 2 kaca. Kaca yang pertama namanya kaca yang besar itu, windshield. Kaca di depan kita. Tetapi ada kaca yang kedua, namanya kaca spion. Dengan kaca spion kita melihat ke belakang, melalui windshield kita memandang ke depan. Pertanyaannya, mana yang lebih besar, kaca spion atau windshield? Mana yang lebih gede, windshield atau kaca spion? Windshield. Mengapa windshield selalu lebih besar daripada kaca spion? Kenapa kaca spionnya tidak dibuat sebesar windshield? Memberitahu kita. Memang kadang-kadang ada perlu waktunya kita belajar dari masa lalu dengan melihat masa lalu. Tapi masa lalu tidak kalah penting, tidak sepenting seperti masa depan. Itu sebabnya windshield selalu lebih besar daripada kaca spion. Saudara kalau pulang nanti lihat kaca spion, kamu kecil, windshield lebih besar. Masa lalu lebih kecil dibandingkan masa depan. Masa depan lebih penting dibandingkan masa lalu. Masa depan lebih penting dibandingkan masa lalu. Masa depan lebih penting dibandingkan masa lalu. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, masa lalu kita telah dihapuskannya. Dan karena itu jangan membiarkan hidup kita terus terkungkung oleh masa lalu. Menyesalkan masa lalu, ya boleh. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah kembali bersama dengan Tuhan, masa lalu itu harus kita lupakan. So kalau tidak, masa lalu itu akan menggerogoti dan melumpuhkan hidup kita. Apapun masa lalu itu. Saya pernah cerita, saya kenal sepasang suami istri di salah satu kota. Sang suami ada persoalan lah dalam hidup rumah tangganya. Sempat meninggalkan istrinya. Dalam perjalanan hidup akhirnya sang suami itu menjadi pengikut Kristus, balik kepada istrinya. Rumah tangganya dipulihkan. Rumah tangganya dipulihkan. Tetapi persoalannya hati si istri tidak mau kunjung dipulihkan. Setiap kali ada pertemuan, setiap kali makan bersama, setiap kali ketemu dengan teman, si istri selalu cerita tentang masa lalu suaminya.
Dan dia selalu ngomong begini, kalau dia berani tinggalkan saya sekali lagi, saya tidak akan terima dia lagi. Itu dia ucapkan di depan suaminya. Dan di antara teman-teman dan semua orang. Padahal itu sudah lewat 4-5 tahun. Dan orang memberitahu kepada si istri, Bu, jangan diucapkan terus. Jangan diungkit terus, masa lalu sudah. Oh enak aja dilupakan. Sakitnya hati ini, kata dia, saudara. Sampai satu hari saya ketemu, saya ngomong, Bu, saya tidak berharap ibu mengalami rumah tangga yang berantakan lagi. Tetapi kalau ibu terus begini, ibu sedang merusak masa depan. Sayang ibu itu tidak mau mendengar apapun yang dinasihatkan orang. 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, si suami meninggalkan dia. Bukan berarti kita mau membenarkan perbuatan sang suami yang meninggalkan istrinya untuk kedua kalinya. Bukan, saya tidak bermaksud, ya pantas saja dong, salah kamu sih. Bukan barang saya begitu, tidak. Saya tidak berupaya membenarkan perbuatan sang suami yang meninggalkan istrinya. Tetapi kalau sang suami meninggalkan istrinya, sang istri punya andil di dalamnya. Yaitu karena apa? Belajar masa lalu tapi tetap hidup di masa lalu. Musa telah mati Yosua. Musa hambaku telah mati. Sekarang balik lagi ke Mesir. Itu kata Tuhan kepada Yosua. Tidak. Seberangi sungai Yordan. Bawa seluruh bangsa ini maju seberangi sungai Yordan. Moving forward. Apapun yang telah kita lewati, masa yang tidak mudah, yang bagaimanapun yang telah kita jalani dalam masa pandemi 2 tahun terakhir. Jangan terus-menerus hidup di sana. Aduh, tahu begitu, aduh sayang, aduh. Nggak akan mengubah keadaan. Serang ngomong pagi sampai malam, aduh, tidak akan mengubah keadaan. Orang yang terus bergerak maju, belajar masa lalu tapi tidak mau hidup di masa lalu. Yang kedua, orang yang terus bergerak maju, memandang masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Saya ulang, tetap memandang masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Memang masa depan serasa sangat tidak menentu. Kita belum tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi pada hari esok. Tetapi kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Sama seperti lagu itu. I don't know about tomorrow. I don't seem to understand. But I know. Gimana itu? And I know who hold my hand. Aku tidak tahu tentang masa depan, tapi yang aku tahu siapa yang pegang tanganku. Itu yang paling penting. Kita tidak tahu tentang masa depan, tidak jadi urusan. Yang paling penting kita tahu siapa yang pegang tangan kita. Janjinya itu ya dan amin. Itu yang dikatakan di ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan demikian ayat 3 dan ayat 4, maaf, ayat 3 dan 4. Kata Tuhan lebih jauh kepada Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Lihat masa depan Yosua, lihat apa yang ada di depanmu. Semua itu telah kujanjikan. Pegang kepada janjiku. Pegang kepada firmanku. Saudara-saudari, saya mau katakan sekali lagi, Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Tuhan belum selesai dengan hidup kita.
Pegang janji Tuhan, percaya kepada janjinya. Siapa yang pernah ke Taman Safari yang di Cipanas itu? Ada yang enggak pernah? Masa enggak pernah? Ada dong, pernah kan? Saudara, antara lain terakhir itu kan lihat itu tempat harimau singa kan ya? Safari yang terakhir kan paling pertama gajah lah apalah, terakhir itu kan singa itu. Saudara ingat kalau waktu masuk tempatnya singa, pintunya berapa? 2. Double pintunya. Kalau kita kemudikan mobil, pintu pertama otomatis terbuka. Kalau kita sudah lewat, pintu pertama tadi tertutup. Dan hanya kalau pintu pertama sudah tertutup, baru pintu kedua terbuka. Selama pintu pertama tetap terbuka, sampai kapanpun pintu kedua tetap tertutup. Saya ulang, hanya kalau pintu pertama sudah tertutup, baru pintu kedua terbuka. Selama pintu pertama terbuka, pintu kedua akan tetap tertutup. Begitu juga, hanya kalau kita sudah menutup pintu terhadap masa lalu, baru pintu kedua masa depan yang Allah sediakan akan terbuka. Persoalannya saudara-saudari, kita senang dengan pintu pertama dan kita biarkan pintu pertama tetap terbuka sehingga kita separuh ke depan, separuh ke belakang, dan akibatnya pintu yang kedua, pintu masa depan, janji Allah tidak terbuka bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Tutup pintu masa lalu. Beritahu kanan kirimu, tutup pintu masa lalu. Tutup pintu masa lalu. Dan baru pintu masa depan akan terbuka. Baru janji Tuhan akan terbuka. Baru rancangan Tuhan akan tersedia. Baru perkara besar akan kita alami. Kalau saudara percaya, tepuk tangan. Amen. 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 Saudara boleh lupa jangan apa yang saya khotbahkan. Jangan lupa pintu Taman Safari. Oke? Apapun yang saya khotbahkan boleh lupa. Ya kalau boleh jangan lupa. Tetapi kalaupun lupa, jangan lupa apa tadi? Pintu safari. Pintu pertama harus tertutup. Baru pintu kedua terbuka. Pintu pertama harus tertutup. Baru pintu kedua terbuka. Pintu masa lalu harus tertutup. Baru janji Tuhan akan terbuka untuk hidup kita. Yang pertama, belajar dari masa lalu. Jangan hidup di dalamnya. 2, lihat masa depan. Pegang janji Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Yang ketiga, bersandarlah pada penyertaan Tuhan. Bersandarlah pada penyertaan Tuhan. Dan ini sungguh sangat kita perlukan. Bersandar pada penyertaan Tuhan. Dan saya mau sampaikan, Tuhan hanya menyertai kita di masa kini untuk menuju masa depan. Masa lalu sudah tidak mungkin dia sertai lagi karena itu sudah lewat. Dan di sini pentingnya bagi kita untuk tidak membiarkan hidup kita terus bersandar di masa lalu. Karena begitu kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan untuk masa depan. Salah satu hal yang harus kita taklukkan dalam hidup ini. Rasa nyaman dan mapan akan masa lalu itu. Ini yang menjadi persoalan bagi banyak orang. Sehingga akibatnya dia tidak bisa breakthrough dalam hidupnya. Kepahitan akan masa lalu terus dipendam. Saya mau beritahu itu jadi racun bagi hidupmu. Ingat cerita saya tentang makanan kucing itu penuh bakteri dan membuat si kucing mati. Saudara pernah sakit hati pada orang? Jangan pura-pura nggak pernah. Saudara pernah sakit hati pada orang? Saudara pernah sakit hati pada orang? Apa yang saudara lakukan sekarang? Tinggalkan masa lalu. Tutup masa lalu. Saudara sakit hati pada orang itu, dia nggak merasa apa-apa, saudara yang rugi kan? Saudara yang rugi. Ingat cerita tentang saudara kerja halaman,
Karena mendengar pintu rumah dibel, ding dong. Setelah keluar pintu, lihat ada di depan pintu, ada orang bawa bungkusan besar. Setelah tanya, Pak, saya kiriman dari mana? Dia nggak jawab, dia lemparkan bungkusan itu. Langsung pergi, saudara pikir itu tukang ojek atau apa kok lempar begini. Saudara buka, saudara terkejut. Karena bungkusan itu isinya bukan bakpao, tetapi isinya sampah. Saudara, ini gimana sih? Ini rumah saya nggak ngapa-ngapain dia. Kenapa dia lempar sampah ke rumah saya? Saya tidak akan buang sampah ini sampai dia datang minta maaf pada saya. Selama dia tidak minta maaf, sampah ini harus ada tetap di sini. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, dia belum juga muncul dan minta maaf. Sudah katakan pokoknya sampah ini tidak akan saya buang sampai dia yang datang untuk ambil. Saya simpen sampah ini, setelah masukkan sampah, taruh dalam kamar, sembunyikan bak kolong tempat tidur. Sampai saya ketemu dia, saya akan suruh dia ambil. 2 bulan, 3 bulan dia, saudara tidak ketemu dia. Saudara yang masuk rumah sakit. Gara-gara siapa? Sampah. Orang yang lempar sampah, happy-happy saja. Yang masuk rumah sakit, saudara. Tutup pintu masa lalu dan pintu masa depan akan terbuka. Tutup pintu masa lalu dan pintu masa depan baru terbuka. Ampuni. Katakan, udah beres ya. Udahlah masa lalu udah. Kita song-song masa depan. Entah siapapun, mungkin itu istri saudara. Itu mungkin saudaramu, kakakmu, adikmu, tetanggamu, siapapun. Tutup pintu masa lalu dan pintu masa depan baru terbuka. Karena Tuhan hanya menyertai kita di masa sekarang dan masa depan. Karena itu saudara, bulan lalu saya ngomong pada teman-teman pengurus BMM, pertemuan malam hari ini harus hanya onsite saja. Bukan berarti online tidak baik, baik saja. Tetapi kita terlalu lama dimanjakan dengan online. Terlalu dimanjakan. Online aja gampang lah. Ikut pakai celana pendek, belum mandi. Akibatnya saudara, iman kita juga model kayak begitu. Selebor. Selera borongan. Lemes. Bukan online tidak baik. Bukan online tidak baik. Tetapi kalau kita biarkan itu memanjakan diri kita, lemes. Coba saudara olahraga online kalau bisa. Lihat TV. Lihat TV aja. Bisa saudara sehat karena itu? Enggak. Ya bisa sehat kalau dia gerak, saudara gerak. Adakah di antara saudara lihat senam gerak di depan TV? Umumnya enggak, cuma nonton aja kan. Akibatnya, lihat perut kita ini semuanya. Masa pandemi, inilah tanda-tanda yang menyertai orang melewati masa pandemi. Tubuh mekar ke kanan ke kiri. Bukan lagi six pack tapi one ball. Karena saya ngomong pokoknya malam ini berapapun yang hadir onsite. Supaya iman kita bangkit. Supaya iman VMM bangkit. Supaya iman laki-laki bangkit. Dan dengan demikian kita dapat menyongsong masa depan. Itu yang Tuhan katakan kepada Gideon. Gideon, tentaramu terlalu banyak, 20.000 terlalu banyak. Suruh mereka yang takut-takut pulang. Hanya mereka yang berani dan yang bersiap sedia untuk berperang. Tersaring akhirnya 300. Tapi 300 yang berani dan siap maju berperang. Mereka yang mengalahkan bangsa Amalek. Ada 2 orang yang amin, itu yang 300 Gideon. Saya ngomong, tersaring hanya 300 dan 300 orang yang berani dan siap berperang. Mereka mengalahkan bangsa Amalek. Firman. 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 Nah begitu saudara. Kalau kitanya bangkit seperti ini iman kita, maka Goliat pun akan takluk di depan kita.
Tapi kalau iman kita iman combro, jangankan Goliat, pembawa senjatanya Goliat yang kecil itu pun kita udah takluk olehnya. Penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh Daud memampukan dia mengerjakan pekerjaan besar. Itu sebabnya kepada Yosua, Tuhan gak janji banyak. Tuhan gak janji ini itu. Janji dia di ayat 5 adalah sebagai berikut. Janji dia, dan saya harap sementara kita membaca ayat 5, saudara melihat ayat ini sebagai Tuhan bicara kepada saudara sendiri. Saya ulang, sementara kita baca ayat 5, saudara lihat ayat ini sebagai Tuhan bicara kepada saudara secara pribadi. Dikatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupku. Hanya 3 orang yang amin. Baik, saya ulang. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saya ulang, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak janji ini itu kepada Yosua. Janji Tuhan cuma satu. Yosua, aku akan sertai engkau dan tidak akan tinggalkan engkau. Dan itu cukup. Itu cukup. Bersama dengan Tuhan lebih daripada cukup. Bersama dengan Tuhan lebih daripada cukup. Bersama dengan Tuhan lebih dari cukup. Kita punya apa saja tanpa ada Tuhan, hidup ini hampa. Apapun yang kita punya, kalau Tuhan sertai, tongkat Musa membelah lautan. 5 butir batu menjatuhkan siapa? Goliat. Puli-puli, obor, trompet mengakibatkan Amalek musnah. Kalau Tuhan sertai, perkara besar terjadi. 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 Yang perlu kita lakukan sekarang, minta penyertaan Tuhan. Iman bangkit. Menatap hari esok. Tutup pintu 1, pintu 2 terbuka. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekarang. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau doa supaya ada breakthrough dalam hidup saudara masing-masing. Sehingga tidak lagi kita hidup berparkir di pintu pertama. Tetapi bersama dengan Tuhan kita melangkah meninggalkan pintu pertama. Tutup pintu pertama agar pintu kedua terbuka bagi kita. Tutup pintu pertama agar pintu kedua terbuka bagi kita. Saya ulang, tutup pintu pertama agar pintu kedua terbuka bagi kita. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus aku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Ya
biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Sekali lagi, dan ku berlari padamu. Ku berlari padamu. Haleluya. Pada firman-Mu. Bukan kuat, Bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus yang ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang segera kami katakan. berlari padamu. Pada firman-Mu. Pada firman-Mu. Bukan kuat, Bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus yang bukan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Serukan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhanmu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, Jesus. Saya berdoa Tuhan, terobosan dalam hidup semua kami, terobosan iman, terobosan dalam keuangan, terobosan dalam kesehatan, terobosan dalam usaha, terobosan dalam pekerjaan, terobosan ke masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus, sertai anak-anak-Mu, sebagaimana sertai Yosua, sertai anak-anak-Mu. Kami akan lihat Yordan terbelah di depan kami, Yeriko runtuh depan kami, Kanaan menjadi bagian kami. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Haleluya.
Kudus, selawat anak-anak-Mu. Haleluya. 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 Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, sembah Dia. Saudara, mari kita ikuti ikrar 7 komitmen yang akan kita ucapkan bersama-sama sebagai janji di hadapan Tuhan. Kita akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Boleh juga untuk mengikrarkan 7 komitmen ini. Saya pria sejati yang dapat diandalkan. Komitmen. 1. Kepada Tuhan. 2. Kepada kekudusan. 3. Kepada integritas Kristiani. 4. Kepada keluarga. 5. Kepada gerejanya. 6. Kepada saudara seiman. 7. Kepada amanat agung. VMM, yes. VMM, yes. VMM, yes, yes, yes. Para pria, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. VMM! 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 Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan supaya kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu, para pria-Mu Tuhan yang mampu melakukan seperti apa yang Tuhan sampaikan tadi pada malam hari ini. Berkati Pak Bambang Wijaya yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan terus menyertainya, Tuhan terus memberikan kekuatan dan memberikan hikmat supaya tetap terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tak lupa juga sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati semua para pria di tempat ini Tuhan, berlipat kali ganda supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pria, mari arahkan hati kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Allah. Berkat yang melimpah, semua yang baik akan menyertai saudara dan saya. Diberkatilah usahamu, bisnis dan pekerjaanmu supaya Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu supaya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah pelayanmu supaya engkau mampu untuk menjangkau para pria untuk dibawa datang kepadamu ya Tuhan. Terimalah semua berkat yang daripada Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari para pria katakan, amin. Tuhan memberkati. VMM, VMM, VMM.